Alhamdulillah. Sudah siap, Bu, ya? Insya Allah siap, Pak. Alhamdulillah. Mohon untuk share screen, kemudian dijelaskan langsung aja ke inti mungkin, Bu, ya. Tujuan langsung inti yang terus terakhir penutup. Nah, nanti kalau terlalu lama akan saya interupsi. Oh, iya, 3 Pak. menit maksimal 5 menit. Iya, Silahkan. langsung share screen ya, Pak? Silahkan, Bu. Iya. Kalau sudah hafal, mungkin ingat, Apa langsung saja ya, Pak ya? poin bisa. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan modul ajar saya untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1, bab 2, mengenal rukun iman, untuk pengertian rukun iman, dan nanti tujuannya, yang pertama, anak-anak mengenal rukun iman dengan baik, mempercayai rukun iman, dan menghafal 6 rukun iman dengan lancar. Untuk kondisi peserta didiknya, karena masih kelas 1 dan masih awal-awal, jadi saya menggunakan metode pendekatan strateginya itu make and match, biar pembelajarannya itu menyenangkan, dan anak-anak juga kayaknya kalau awal-awal itu masih takut menulis gitu ya, Pak ya. Untuk kegiatan pendahuluannya, anak-anak saya pancing untuk mengamati gambar 2.1 tentang aktivitas di pinggir pantai ini. Nanti mereka akan menjawab seperti apa, ada di mana, seperti itu, nanti untuk memancing pemahaman awalnya. Dan untuk kegiatan intinya, nanti anak-anak mengamati gambar 2.3, yang di sana ada beberapa anak yang memegang kartu, dan juga nanti saya jelaskan secara sederhana mengenai rukun iman, pengertian rukun iman, terus jumlah rukun iman apa saja, seperti itu, sambil nanti diulang-ulang secara bersama-sama. Nanti anak-anak mengikuti secara bersama-sama, dan setelah itu anak-anak saya kelompokkan menjadi sekitar 3 kelompok. Jadi nanti setiap kelompok dibagikan 12 kartu yang isinya angka. Kartunya mungkin ada yang seperti ini, Pak, saya sudah membuat sedikit seperti ini, dan angka. Terus nanti angka dari masing-masing anak, dari masing-masing kelompok itu mencocokkan kartu-kartu itu benar, seperti itu. Nah, karena kegiatan ini kan berkelompok, jadi pasti sangat ramai ya, Pak ya. Jadi bayangan saya pasti banyak yang nanya, Bu, ini begini, Bu, ini begini. Nah, itu tantangan saya sebagai mengajar anak kelas 1 yang masih dalam suasana TK. Jadi mungkin di sela-sela pembelajaran nanti ada ice breaking sedikit untuk mencairkan suasana dan untuk mengembalikan konsentrasi siswanya. Terus nanti anak-anak juga mengerjakan dievaluasinya, nanti mengerjakan rubrik keuji kemampuanku. Di situ mungkin memang sengaja tidak menulis dulu, jadi saya hanya memberikan poin benar salah saja sebagai tes untuk pemahaman pada materi rukun iman ini. Dan untuk kegiatan penutupnya, mungkin sedikit refleksi bagaimana anak-anak belajar di dalam kelas itu. Terus nanti juga ada penyampaian untuk materi yang akan datang, dan juga mungkin ditutup dengan tepuk anak soleh atau bagaimana, baru nanti ditutup. Baik, terima kasih, Bu. Suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa, Pak. Baik, saya akan memulai dengan model pembelajaran yang dipakai atau dihubungkan dengan teori pembelajaran apa di situ ya? Bagaimana, teori Pak? belajar. Bagaimana, model Pak? Pembelajarannya apa, Bu? Oh. Model pembelajarannya menggunakan model pembelajaran apa? Model pembelajarannya mungkin model pembelajaran kooperatif ya, Pak, dengan strategi make a match. Bisa dijelaskan langkah-langkah teori belajar kooperatif? Kalau yang strategi kooperatif itu kan lebih kepada pembelajaran dalam kelompok ya, Pak ya. Jadi mungkin lebih ditekankan kepada aspek kerjasamanya. Nah, saya menggunakan strategi make and match ini. Kalau di dalam make and match itu anak-anak kan dibagi menjadi beberapa kelompok. Terus masing-masing kelompok itu ada yang kalau di teorinya itu kan ada yang memegang kartu jawaban, ada yang memegang kartu soal. Nah, terus nanti dari kartu jawaban dan kartu soal itu mereka saling mencocokkan satu sama lain. Iya, betul. Seperti itu. Baik, pertanyaan saya,
tugas dan fungsi guru apa dalam ini? Kalau drill kan tadi saya menjelaskan misalnya tugas utama dalam menentuk model pembelajaran drill guru adalah memberi contoh pengucapan dan cara yang tepat sehingga anak langsung menirukan. Nah, kalau dalam pembelajaran kooperatif tugas guru apa? Yang utama, yang dominan yang harus disampaikan ke anak. Mungkin konsep awal ya Pak ya. Jadi guru Ya. memberikan penjelasan konsep-konsep awalnya dan biar nanti anak itu tahu tujuan akhirnya itu dia melaksanakan itu harus apa dan tahu tujuannya itu mungkin Pak lebih mengarahkan seperti itu. Bagaimana kalau match-nya tidak match, mismatch-nya tidak match itu gimana? Apa langkah dan yang jenengan lakukan misalnya? Ya kalau misalnya iman satu misalnya tidak cocok dengan misalnya membaca syahadat misalnya kan nggak match atau nomor-nomor urutnya nggak match atau bagaimana? Oh ya nanti kan dari hasil yang match yang urutnya kan nanti ada poin ya Pak ya. Jadi nanti yang tidak match ya kita beri poin dan beri penjelasan lagi agar anak itu cukup. Ya. Kata kunci memberikan poin dan penjelasan. Terima kasih. Berikutnya tentang TPACK Bu, bisa dijelaskan tentang teknologi atau media atau alat, ada sumber. Nah, bisa dijelaskan apa sumbernya, apa alatnya, apa medianya? Kalau sumber belajarnya yang itu digunakan. Ya, nanti kalau anak penjelasan awalnya nanti saya menyediakan PPT Pak. Jadi PPT di dalamnya ada misalnya ada juga saya selipkan video. Jadi di situ ada video ciptaan gitu seperti itu. Baik, cukup. Terus alatnya apa Bu? Alat yang digunakan untuk pembelajaran ininya pakai itu tadi Pak, kartu-kartu. Saya menyediakan kartu. Itu media. Terus alatnya apa? Ada LCD tidak? Oh LCD ya, LCD Pak, menggunakan LCD. Ada laptop, ada. LCD, laptop, papan tulis juga. Terus wifi itu yang terpenting. Wifi ada Pak. Di sekolah sudah ada semua ya? Sudah ada ya. Bukan milik jenengan ya? Betul Catering pakai HP itu enggak ya? Oke, bagus. Udah bagus itu. Terus yang terakhir, dihubungkan dengan karakter pelajar Pancasila. Bagaimana jenengan menghubungkan itu di kelas? Karena ini memang sudah kurikulum merdeka memang harus itu ya Pak ya. Jadi nanti kalau di pelajar Pancasila itu kan yang penting pembelajarannya bermakna gitu ya Pak ya. Jadi bagaimana anak itu bisa memaknai pembelajaran itu sebagai untuk dirinya itu ada gunanya gitu. Nah nanti yang saya harapkan ya poin pelajar Pancasilanya itu religius Pak. Religius dan kerjasama karena di situ ada kerjasama. Baik, poin-poinnya saya dapat itu sudah menurut saya cocok dan selanjutnya kami serahkan untuk pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Dr. Rahmat Haryadi. Pak, matur nuwun, Pak. Sami-sami Bu, silakan. Baik, terima kasih Pak Haman. Bu Karmanti keluar dulu share screen-nya. Oh iya Pak, sebentar. Pak sampun. Tolong disiapkan alat tulisnya. Tolong saya dituliskan Bu. Sudah siap ya, tolong saya dituliskan. Tulis bismillah dulu Bu. Sampun Pak. Oke, sekarang saya bacakan langsung ditulis nih. Qul a'udzu birabbil falaq. Sudah. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Oke, baik. Sekarang tolong ditunjukkan ke saya, Bu. Ditunjukkan di depan itu. Jelas betul, Pak? Iya, sudah. Oke, sudah bagus ya, Pak Hamam ya? Iya. Sudah cukup, bukan mati. Oke, Pak. Terima kasih. Berikutnya saya minta Bu Karmanti untuk membacakan beberapa ayat berikut ini. Oke. Ini Bu, coba surat An-Nahl. Ud'u. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah
wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Oke, baik. Sekarang yang ini Bu, yang paling bawah ini Bu, silakan. Al-Hujurat Ya, 11 nih, Pak. G, G. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhaw. Lagi ya, Pak ya. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Silakan. Yang ini, Pak. Yusuf ayat 11, G. Walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabiyyun qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adanihim waqru wa huwa 'alaihim amma ulaika yunadawna min makanin ba'id. Nah, Ibu, masih perlu dilancarkan. Supaya ini kenal, Ibu harus kenal ini yang namanya ini. Ibu mungkin belum ketemu ini ya selama ini ya. Jadi Ibu harus ketemu ini supaya kalau disuruh baca Quran bareng-bareng, Ibu ngajarnya di mana? SD, Pak. SD 1. Iya, SD mana? Ya? SD 1 Kuadungan Gunung Kidul, Pak. Oh, Kledung, Temanggung ya. G. Ikutnya Temanggung ya. Ini yang G. namanya bacaan tadi yang ini namanya bacaan tashil. Bacanya ahak jamiyu wa arabi. Nah, begitu Bu. Ini nanti dibaca ya, cari bacaan di YouTube ya, namanya bacaan gharib. Cari bacaan gharib di YouTube. Istilahnya bacaan gharib di YouTube, nanti akan ketemu cara membaca kata-kata atau tulisan yang seperti ini. Ini namanya bacaan gharib ya di YouTube ya Bu ya. Iya, Pak. Oke, baik, cukup Pak Aman. Oke. Begitu Bu Karmanti, kita cukupkan ujian untuk Bu Karmanti, Pak Aman. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih Bu Karmanti ya, catatan penting dari Pak Dr. Rahmat Haryadi tadi dilancarkan ya. Semoga nanti pas pengumuman lulus jadi semakin berkah. Amin, amin Pak. Terus sami-sami minta tolong dipanggilkan Pak M. Abdul Ghafur ya. Abdul Ghafur, OJ. Izin ya Pak. Silakan. Assalamualaikum. Sudah selesai Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.